Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin kiram yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati, guru kita Profesor Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi. Terima kasih Kiai. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bihudurikum, bistiqdadikum. Kami sangat bangga, kami bersyukur panjenengan berkenan meluangkan waktu untuk mensupport kami, untuk memotivasi kami, dan sekaligus memberikan pencerahan kepada kami semua sebagai ikhtiar dalam rangka memaksimalkan fungsi dan peran kami yang mendapat amanah di perguruan tinggi ini. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Akhi Nafillah Dr. Haji Ismail Ruslan, ini di 3 fakultas dijadikan satu, Kiai. Jadi Pak Ismail ini dekan 3 fakultas. Dekan Fakultas Usuluddin, Fakultas Adab, dan Fakultas Dakwah. Jadi ini pasti double lah gitu ya. 3 fakultas jadi satu. Dan seluruh jajaran Sivitas Akademika, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, YAIN Pontianak, kolega saya yang juga sekaligus pelaku, Dr. Haji Ali Arifin, MM, perlu saya perkenalkan, beliau ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI, sekaligus pelaku bisnis, sekaligus pengelola pondok pesantren. Insya Allah pengalamannya lumayan banyak, cukup banyak. Nanti saya yakin akan klop dengan arahan dan panduan dari Kiai Masdar ini nanti. Narasumber yang saya tidak bisa sebut satu persatu dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah, asyukrulillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, di mana kita telah dikaruniai kenikmatan sehat walafiat dan sekaligus selamat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendampingi kita, bersama kita, terutama kepada guru-guru kita, terspesial kepada Kiai Masdar Farid Mas'udi. Mudah-mudahan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa bersama kita atas ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Dekan Fuad YAIN Pontianak. Ini beliau ini luar biasa produktif, Kiai. Ini kalau saya ikuti selama masa pandemi ini, tidak terhitung sudah ini. Beliau memprakarsai webinar ini. Surabaya ini makmum saja, Yai. Jadi ini inisiatornya itu dari Ustadz Ismail Ruslan ini. Luar biasa beliau ini. Jadi terima kasih. Dan seluruh kawan-kawan yang telah mensupport kegiatan ini. Saya hanya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dekan Fuad YAIN Pontianak tadi, bahwa kita harus produktif, kita harus senantiasa memaksimalkan fungsi dan peran kita, satu sisi sebagai akademisi, tapi sisi lain, apalagi ketika kita menyebut fakultas dakwah, sesungguhnya adalah praktisi. Karena ketika disebut dakwah adalah aktivitas yang terus-menerus tanpa henti untuk mencari penyelesaian persoalan umat. Oleh karena itu tema ini sangat tepat
dan akan langsung diberi pencerahan oleh beliau yang sudah terkenal sejak lama dengan bukunya Zakat dan Pajak ya dulu ya. Ini beliau ini guru saya di Erlangga. Jadi buku beliau ini menginspirasi sekali. Tahun-tahun 80-an ya iya. Itu. Jadi ketika sekarang masih ada yang mempersoalkan ada dua penarikan atau dua kewajiban, yaitu zakat dan pajak, jauh-jauh hari Kiai Masdar ini sudah menyampaikan gagasannya dalam sebuah buku. Tentu sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu berdasarkan hitung-hitungan dari Basnas, potensi zakat umat Islam ini tidak kurang dari 217 triliun. Kalau salah mohon dikoreksi Kiai nanti itu. Sementara perhitungan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, potensi zakat lebih besar dari itu, yakni 250 triliun. Sedangkan yang sudah dikelola oleh Basnas, saya kurang tahu persisnya, mohon maaf apabila saya mengutip angka ini keliru, realisasinya baru di kisaran angka 1,3 triliun. Ini tentu sangat jauh sekali dari perhitungan awal dengan realisasi. Mungkin ini nanti yang bisa menjadi salah satu yang menarik. Nah, nampaknya salah satu gap ini yang sekarang kita rasakan adalah belum adanya kesadaran kolektif dari seluruh agnia, utamanya dari lapisan masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu ya masih dianggap sebagai sukarela lah begitulah, voluntary base kira-kira begitu. Padahal secara Islam zakat ini adalah rukun Islam. Mestinya namanya rukun, dia posisinya harus disamakan mestinya dengan sholat, dengan puasa dan yang lain. Padahal di antara rukun Islam ini zakat paling banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan sosial ekonomi masyarakat. Ini tentu beda dengan puasa yang lebih berdimensi spiritual. Beda juga dengan haji yang lebih bernuansa simbolik begitu. Jadi kalau orang yang sudah haji itu ya mesti disebut di depannya. Kalau di Jawa Timur disebut namanya abah kalau laki-laki, kalau perempuan umi. Tapi kalau muzaki, ini nggak ada sebutan yang spesial ini. Nggak tahu lagi kalau nanti dari webinar ini bisa memberi gelar khusus pada para muzaki begitu, supaya termotivasi maksudnya. Sama halnya sholat juga nggak ada sebutan khusus. Ahli sholat gitu, atau musolli itu juga tidak ada. Ini saya kira, saya yakin di forum ini, Kiai Masdar akan banyak memberikan pencerahan kepada kita, baik dari sisi regulasi, dari sisi kendala maupun dari sisi realisasi, serta yang terpenting nanti Kiai mohon kiranya kami yang ada di PT KIN, baik yang IAIN, UIN maupun yang ada di STAIN, panjenengan sapa Yai. Kami ini menyebar di Indonesia, ini baru sedikit saja ini contohnya. Dan kami ada fakultas-fakultas yang bersentuhan langsung dengan persoalan zakat. Kalau di kami, di Fakultas Dakwah, itu adalah di Prodi Manajemen Dakwah. Dan juga di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Semuanya simbolnya adalah ekonomi. Kalau di FEBI, jelas. Di sana juga ada zakat, ada wakaf, mazhawa kalau nggak salah. Saya kira simbol-simbol kelembagaan, kalau ini disatukan, disinergikan dengan komando Basnas Pusat, saya yakin menjadi kekuatan yang dahsyat untuk paling tidak berkontribusi mengurangi persoalan-persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya akibat pandemi ini. Saya kira itu pengantar saya, mohon maaf tidak bisa berpanjang kata. Mari sama-sama kita ikuti curahan ilmu, curahan pengalaman, dan juga spirit dari Kiai Masdar yang akan bersama-sama kita nanti. Demikian, mari webinar nasional dengan tema Zakat from Home, ikhtiar pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, ikhtiar normalisasi ekonomi masyarakat lokal di era new normal ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah begitu banyak, sudah lebih dari 230 yang tergabung sekarang ini. Kita berharap diskusi kita pada hari ini benar-benar memberi manfaat nyata dan kemudian bisa kita terapkan juga secara nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Abdul Halim yang telah menyampaikan sambutannya dan membuka acara pada pagi hari ini. Baik hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa telah ditandatangani surat perjanjian kerjasama webinar nasional manajemen